Siapa sih yang nggak kenal Gus Dur, Presiden keempat Indonesia yang sering dikenal humoris, bersahaja, dan juga toleran. Makanya beliau itu dikenal sebagai Bapak Pluralisme, karena semua orang ia rangkul. Bernama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau sering dipanggil Gus Dur ini sering disebut sebagai sosok seorang wali karena banyak perkataan dan celotehan santainya yang ternyata menjadi kenyataan sekarang. Nggak tahu ya, karena kebetulan aja atau memang Gus Dur ini bisa membaca masa depan. Tapi memang aneh bit ajaib presiden kita satu ini, karena ramalan-ramalannya itu nggak benar sekali dua kali, tapi berkali-kali. Mulai dari prediksi presiden, skor bola Piala Dunia, hingga kapan kematiannya. Nah, ini dia 10 perkataan Gus Dur yang sekarang menjadi kenyataan. So, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Let's go! Prediksi pertama nih, Jokowi menjadi presiden. Nah, kalau yang ini nih udah terbukti sekarang kan bahwa Presiden Jokowi menjabat sebagai presiden bahkan sampai 2 periode. Omongan Gus Dur ini terjadi pada 8 Agustus 2006 ketika Gus Dur mampir ke rumah dinas wali kota Solo yang saat itu adalah Jokowi yang masih seorang wali kota Solo yang baru menjabat selama 6 bulan. Dalam perbincangannya, Gus Dur berkata, siapa yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini, kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden. Pada saat itu Jokowi menanggapinya hanya senyum-senyum aja karena tidak ada gambaran sekalipun untuknya menjadi presiden pada kala itu. Tapi ternyata 8 tahun setelahnya omongan Gus Dur menjadi kenyataan, di mana Jokowi terpilih menjadi presiden di pemilu tahun 2014. Wah, gila-gila, sakti banget kan Kiai Gus Dur satu ini. Kedua, prediksi lengsernya Soeharto. Kiai Haji Bukhari Masyuri pernah bercerita bahwa Gus Dur pernah bercerita kepadanya bahwa Soeharto akan turun dari jabatannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia. Kejadiannya waktu itu 11 bulan sebelum lengsernya Soeharto. Kiai Haji Bukhari Masyuri, Gus Dur, Mustafa, dan Toha yang merupakan pengurus NU Jogja pada kala itu membicarakan berbagai masalah. Namun tiba-tiba Gus Dur memotong pembicaraan dan berkata dalam bahasa Jawa, wis ra usah gerbuk kui, Pak Harto segera maneh jatuh. Yang artinya sudah tak usah bicarakan itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Pada saat itu Kiai Haji Masyuri, Mustafa, dan Toha tidak percaya karena pada kala itu Soeharto memiliki kekuatan yang sangat kuat, baik dari kekuasaan militer, politik, dan ekonomi, yang rasanya tidak mudah untuk melengsarkan Soeharto. Tapi kenyataannya apa yang dikatakan Gus Dur benar-benar terjadi. 1 tahun setelahnya lengserlah Soeharto akibat pergerakan rakyat Indonesia yang luar biasa. Prediksi ketiga, Gus Dur mengatakan DPR seperti taman kanak-kanak. Nah, kejadian ini terjadi ketika Gus Dur diminta pertanggungjawabannya oleh DPR. Di depan para DPR, Gus Dur dengan beraninya mengatakan secara lantang DPR seperti taman kanak-kanak. Tapi kalau melihat keadaan sekarang nih ya, di beberapa kejadian yang udah pernah terjadi, emang sih ya terlihat seperti taman kanak-kanak DPR itu. Mulai dari kegiatannya yang sering sekali jalan-jalan, alih-alih kunjungan kerja atau studi banding, mirip banget kan kayak anak TK yang lagi study tour ke taman bermain. Belum lagi kalau ada rebut-rebutan proyek di dalam DPR, udah seperti anak kecil rebutan mainan gak sih? Walaupun pada saat itu perkataan Gus Dur ini banyak DPR yang tersindir, tapi ternyata juga banyak yang menyetujui perkataan Gus Dur tersebut. Wah, gimana menurut kalian? Keempat, prediksi menjadi presiden. Nggak tahu ini adalah sebuah optimisme atau bisa membaca masa depan Gus Dur ya. Namun ucapan Gus Dur ini merupakan potongan cerita perbincangan Gus Dur dengan Luhut Binsar Panjaitan. Ya, kalian kenal kan Ompong Luhut? Ceritanya kayak gini nih. Suatu hari Luhut bertemu dengan Gus Dur saat hendak berangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Singapura. Dan tiba-tiba Gus Dur berkata, Luhut, kamu gak perlu pergi menjadi duta besar, karena sebentar lagi saya atau Gus Dur akan menjadi presiden. Kurang lebih Gus Dur ngomongnya gini, ini kiai saya ada 9,
ada satu dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden. Nah, Luhut pun pada saat itu menghiraukan aja perkataan atau celotehan Gus Dur ini dan tetap berangkat terbang ke Singapura untuk menjadi duta besar. Tapi nggak disangka-sangka, Luhut pun kaget melihat nama Gus Dur ternyata ada dalam kandidat-kandidat calon presiden di pemilu tahun 1999. Dan bener dong, hasilnya Gus Dur terpilih menjadi presiden di tahun 1999. Wah, mantep banget gak tuh? 5. Prediksi pelengseran dirinya sebagai presiden. Ketika Gus Dur sempat ditanyai tentang siapa aja yang bertanggung jawab melengserkan dirinya dari kursi presiden, Gus Dur berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Namun Gus Dur sempat menyebut nama Megawati dan Amin Rais, dan kenyataannya di masa depan setelahnya terbitlah buku berjudul Menjerat Gus Dur yang ditulis oleh Firnika Rizky Utama yang menjawab semuanya nama-nama yang menjadi dalang lengsernya Gus Dur terungkap di buku itu. Duh, kasihan banget ya, presiden kita satu ini baru menjabat belum genap 2 tahun udah dilengserkan oleh MPR dan elit-elit politik lainnya. 6. Memprediksi ajudannya menjadi Kapolri. Nah, Pak Sutarman merupakan polisi ajudan dari Gus Dur, dan Gus Dur pernah suatu waktu berkata ke Pak Sutarman bahwa nanti Pak Tarman akan jadi Kapolda Metro, setelah itu Pak Tarman akan menjadi Kapolri. Begitu kata Gus Dur. Tapi karena Gus Dur memang suka menghibur orang-orang di sekelilingnya, Pak Tarman kala itu hanya senyum-senyum aja mendengar celotehan isengnya Pak Gus Dur. Karena baginya mimpi untuk menjadi Kapolri aja dia nggak pernah. Namun tepat pada 23 Oktober 2013, Pak Sutarman ternyata memang benar resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden SBY, yang sebelumnya juga Pak Tarman sudah menjadi Kapolda Metro. Wah, gila banget, prediksinya tepat lagi perkataan Gus Dur ini. 7. Memprediksi Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU. Nah, kalau ini ceritanya pada suatu hari Kiai Haji Said Akil diminta untuk menyediakan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu Gus Dur meminta Kiai Said Akil untuk membacakan Ihya Ulumuddin. Tapi baru aja dibacakan, Gus Dur malah langsung tertidur dan mendengkur. Namun setelah 5 menit kemudian, tiba-tiba Gus Dur bangun dan berkata secara random, "Sampean akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Dan bener dong, perkataan asal-asalan Gus Dur itu jadi kenyataan lagi guys. Kiai Haji Said Akil terpilih di Muktamar 32 NU di Makassar pada usia 56 tahun. Wah, gila-gila. Nggak cuma menebak ketua PBNU-nya aja, tapi umur tepatnya juga tepat. Ke-8, prediksi Ahok jadi gubernur. Ternyata udah diramalkan nih oleh Gus Dur, dia bakal jadi gubernur. Pada saat itu Ahok sedang mencalonkan diri sebagai gubernur Bangka Belitung. Namun di pemilihan tersebut Ahok kalah telak dan harus menerima kegagalannya. Pada waktu itu Gus Dur memberikan semangat untuk Ahok yang gagal di Bangka Belitung. Dan Ahok berkata kepada Gus Dur, "Udahlah Gus, gak usah gugat-gugat lagi. Orang Cina tuh gak akan bisa jadi gubernur Gus." Namun balasan dari Gus Dur berbeda. Siapa bilang jangankan jadi gubernur, jadi presiden aja kamu bisa. Alhasil Ahok berhasil menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta ketika Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Bahwa terbukti lagi kan? Tapi yang bagian Ahok jadi presiden itu belum terbukti. Hehehe, baru yang jadi gubernur aja. Atau mungkin di masa depan mendatang, wah kita nggak tahu lah ya. 9. Memprediksi skor Piala Dunia. Gus Dur memang dikenal menyukai olahraga sepak bola, apalagi menontonnya. Bahkan ya Gus Dur dulu sering menulis analisis sepak bolanya di majalah Tempo dan Kompas. Uniknya nih ya, pernah memprediksi skor Piala Dunia antara Brazil dan Skotlandia pada ajang Piala Dunia tahun 1998. Gus Dur bilang akan berakhir 2-1 untuk Brazil. Alhasil prediksinya saat itu sangat tepat sasaran. Brazil menang dengan skor 2-1 dari Skotlandia. Dan Gus Dur menjadi langganan wartawan pada kala itu jika sedang ada banyak laga pertandingan sepak bola untuk ditanyakan prediksi-prediksi selanjutnya.
Yang ke-10 nih, memprediksi kematiannya sendiri. Wah, kalau ini sedih ya. Ucapan ini tuh merupakan percakapan dengan Profesor Soehardi yang merupakan guru besar UGM dan pernah menjadi Dirjen Kehutanan di masa jabatan Gus Dur. Di ruang ICU beberapa hari sebelum wafatnya Gus Dur berkata, Pak Hardi yang mengunjunginya, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini, tolong ikuti kawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu oleh ayah saya di sana." Nah, buat yang belum tahu, pesantren Tebu Ireng merupakan kampung halaman Gus Dur dan orang tua Gus Dur yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di tahun 1899. Dan setelah perkataan Gus Dur di ICU tersebut, Kamis kemudian Gus Dur ternyata memang benar-benar meninggal dunia sesuai dengan perkataannya ke Pak Hardi. Dan momen tersebut menjadi momen yang sangat sedih untuk banyak masyarakat mengingat sosok Gus Dur yang luar biasa. Dan kala itu memang benar loh guys, banyak sekali orang dari berbagai golongan atau umat mengantarkan beliau ke peristirahatan terakhirnya hingga disiarkan di TV nasional berminggu-minggu. Semoga Gustul Khotimah, mantan Presiden Indonesia kita yang satu ini ya, yang terkenal dengan kesahajaannya, humorisnya, dan prediksi-prediksi beliau yang selalu benar di luar nalar. Nah, sekalian aku ada tambahan nih yang ke-11. Tapi ini bukan ramalan atau prediksi Gus Dur, karena itu belum terjadi, jadi nggak dihitung ya. Melainkan hanya perkataannya aja di salah satu acara TV nasional tentang sosok paling tulus untuk rakyat Indonesia di kandidat presiden era 2000-an. Yang pada saat itu tuh kandidatnya ada SBY, Megawati, Prabowo, dan Yusuf Kala. Nah, kalian lihat sendiri nih cuplikannya. Orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ya, walaupun pada akhirnya Presiden SBY yang terpilih dan bukan Prabowo yang jadi presiden, tapi apakah mungkin nantinya Prabowo akan berhasil juga nih terpilih menjadi Presiden Indonesia yang dikatakan Gus Dur orang paling tulus untuk rakyat Indonesia di pemilu-pemilu selanjutnya. Apalagi kan di tahun 2024 ini beliau mencalonkan lagi ya untuk keempat kalinya. Gimana menurut kalian tentang perkataan Gus Dur yang terakhir ini? Nah, jadi gimana guys perkataan Gus Dur yang terbukti menjadi kenyataan? Gimana menurut kalian? Tuliskan kesan dan pendapat kalian di kolom komentar ya. So, mungkin segini aja video kali ini. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.